Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang penting nggak sih hutang dalam suatu usaha. Simak video ini sampai selesai. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata kebanyakan orang ketika mereka ingin memulai suatu usaha, pasti mereka akan berpikir modal. Dan apabila mereka tidak memiliki modal, mereka akan berpikiran mencari solusi bagaimana untuk mendapatkan modal tersebut. Yang mana kebanyakan dari kita adalah dengan cara meminjam atau berhutang. Entah itu ke bank, entah itu ke teman, entah itu ke saudara, entah itu ke siapapun. Di sini yang akan kita bahas adalah penting nggak sih hutang dalam memulai sebuah usaha ataupun usaha yang sudah berjalan. Menurut buku yang saya pelajari dan pengalaman saya pribadi, yang nomor satu itu bukanlah modal, teman-teman sekalian. Nomor satu itu adalah wawasan atau pengetahuan kita tentang usaha apa yang akan kita tekuni. Jadi banyak orang di luar sana, mungkin mereka seorang karyawan, mereka mengumpulkan uang setiap bulannya, mereka menabung, dan mungkin mereka sudah punya modal untuk buka usaha, namun mereka sendiri belum yakin bahwa mereka akan memulai suatu usaha tersebut. Padahal mereka sudah punya modal, tapi mereka belum yakin terhadap dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena yang pertama, mereka belum punya wawasan tentang usaha apa yang akan mereka jalankan. Untuk itu, mindset kita harus rubah terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu bukan modal, teman-teman sekalian, tapi wawasan. Alangkah lebih baiknya kita harus banyak belajar dari orang-orang yang sudah sukses di bidang yang ingin kita tekuni. Semisalkan teman-teman sekalian ingin buka usaha fotokopi. Untuk itu teman-teman harus highlight, harus tahu, harus ngulik tentang usaha fotokopi itu seperti apa, bagaimana, kemudian mesinnya itu beli di mana, alat-alatnya, kemudian buku, alat tulis kantor, ATK, dan lain sebagainya, grosirannya itu di mana, teman-teman harus tahu. Dan mungkin tentang apabila mesinnya rusak, cara menservisnya gimana, ataupun teknisinya itu siapa, itu teman-teman mungkin harus belajar itu dulu. Modal itu nomor 2 menurut saya. Nomor 1 adalah wawasan. Jadi apabila teman-teman sekalian ingin memiliki sebuah usaha, itu teman-teman sekalian harus banyak bergaul dengan orang-orang yang punya usaha. Karena di situ teman-teman akan belajar tentang bagaimana mengelola suatu usaha. Bagaimana mengelola uang yang kecil bisa menjadi besar. Karena apabila kita menjalankan suatu usaha dari kecil, kemudian kita tekuni perlahan atau sedikit demi sedikit, maka insya Allah usaha itu akan berkembang dan menjadi lebih besar daripada mungkin teman-teman sekalian mempersiapkan modal yang besar namun belum tahu bagaimana menjalankan usaha tersebut. Yang penting asal buka, melihat usaha sekitar ataupun melihat usaha orang lain sukses, misalkan tentang warung bakso gitu ya, teman-teman misalkan punya modal sekian juta, ingin buka, langsung buka aja gitu, jadinya kan susah. Dalam memulai sebuah usaha, teman-teman sekalian, kita harus tahu ya tentang konsumen ataupun pelanggan, bagaimana cara membuat pelanggan itu betah dengan kita ya, bagaimana pelanggan itu mau berbelanja kembali di toko kita, bagaimana pelanggan itu merasa nyaman apabila datang ke tempat kita. Kita harus belajar tentang wawasan usahanya itu bagaimana, resikonya, dan lain sebagainya. Juga kita harus belajar hubungan antar manusia. Dan di sini saya sangat menyarankan buku Skill with People karangan Les Giblin. Itu sangat bagus sekali untuk membangun kepribadian teman-teman sekalian. Yang mana buku itu menjelaskan tentang bagaimana caranya kita memiliki keahlian dalam berhubungan antar manusia. Contoh misalkan saya ngobrol di
depan kamera seperti ini ya. Kalau saya belum pernah membaca buku-buku tentang motivasi, pengembangan kepribadian, pasti saya ngomongnya nggak lancar, grogi dan lain sebagainya. Tapi karena saya sudah belajar dengan membaca buku, banyak buku, orang-orang yang kepribadiannya luar biasa, maka dari situ saya belajar bagaimana caranya skill with people atau memiliki keahlian dalam hubungan antara manusia. Jadi buku yang pertama yang saya sarankan buat teman-teman sekalian yang ingin memulai sebuah usaha, itu bacalah dulu buku Skill with People. Jadi kalau menurut saya, usaha itu ada beberapa macam tujuan atau purpose ya. Yang pertama, orang yang ingin memiliki usaha, namun mereka hanya berpikir tentang keuntungan. Itu bagus, karena setiap orang ingin memiliki usaha, itu pasti mengharapkan keuntungan dari usahanya. Kemudian ada jenis manusia yang kedua, yaitu tentang customer. Ataupun bagaimana mereka memuaskan pelanggan gitu. Jadi, apa yang pelanggan harapkan, itu bisa mereka cover. Jadi kalau menurut Pak Tung Desemwaringin itu, kalau kita ingin sukses dalam usaha, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah jadilah yang terbaik di bidangnya. Misalkan terbaik entah pelayanan, entah produknya. Kemudian yang kedua, secara harga. Kita pun memberikan harga yang terbaik buat pelanggan kita. Dan yang ketiga adalah kecepatan dalam pelayanan. Apabila kita ketiga-tiganya bisa kita miliki, maka kata Pak Tung ya, itu kita bisa menjadi raja di dalam usaha tersebut. Jadi terbaik dalam produk, pelayanan, kemudian harga, juga kecepatan dalam pelayanan. Seperti itu. Dan teman-teman sekalian, janganlah pernah takut untuk berwirausaha ya. Karena seperti yang Pak Bob Sadino katakan bahwa sekecil apapun usaha yang Anda miliki, Anda adalah bosnya. Dan walaupun setinggi apapun jabatan Anda adalah karyawan. Jadi, jangan pernah takut untuk berwirausaha, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.